Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita berjumpa kembali dengan pembelajaran, bimbingan, dan konseling. Hai, apa kabarnya siswa-siswa solih? Pada kesempatan yang berbahagia ini, Ustadz akan memberikan sebuah materi tentang motivasi sebagai dasar dari prestasi. Tujuan dari materi ini adalah agar siswa dapat memahami pengertian motivasi berprestasi dan menerapkan cara meningkatkan motivasi dalam meraih prestasi. Adapun nilai ukhrawi yang bisa kita dapatkan atau ketemukan di dalam materi ini adalah berkaitan dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, yang mana Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah dirinya sendiri. Baiklah, Ustadz akan menjelaskan pengertian dari kata motivasi. Perlu kalian ketahui, motivasi itu berasal dari kata motif yang artinya dorongan, hasrat, kebutuhan, dan keinginan. Motivasi bisa dikatakan sebagai suatu kondisi atau keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan suatu kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Jadi peran motivasi di sini adalah sebagai pemasok daya untuk bertingkah laku secara terarah. Abraham Maslow, seorang tokoh psikologi, dalam teori kebutuhannya menggambarkan motivasi ke dalam bentuk piramida. Adapun tingkatan piramida tersebut dimulai dari kebutuhan dasar, kebutuhan rasa aman, kebutuhan sosial, kebutuhan harga diri, serta kebutuhan aktualisasi. Nah, dari kelima kebutuhan ini merupakan gambaran motivasi yang diinginkan atau yang diharapkan di dalam diri seseorang. Apa yang muncul pertama kali dalam pikiran kalian ketika kalian mendengar istilah motivasi? Bisa jadi positif, bisa jadi juga negatif. Kembali kepada diri masing-masing di dalam menyikapinya. Karena itu, ada 3 jenis tingkatan motivasi yang bisa dimunculkan dalam diri seseorang ketika seseorang itu motivasinya atau semangatnya hilang atau down. Apa saja itu? Yang pertama, motivasi itu bisa dimunculkan dari rasa takut. Contohnya, seorang pelajar yang bermalas-malasan dalam mengikuti pembelajaran, ketika dia terancam tidak naik kelas, biasanya akan termotivasi untuk menjadi rajin dan mengikuti pembelajaran itu dengan baik. Karena apa? Karena ada ancaman tidak naik kelas. Yang kedua, ingin mencapai sesuatu, yaitu ingin mendapatkan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasi yang didorong oleh kekuatan dari dalam diri sendiri, sehingga kekuatan itu bisa memunculkan motivasi untuk mewujudkan penghargaan, prestasi, dan pengakuan dari orang lain. Setelah kalian menyimak dan mendengarkan penjelasan Ustadz mengenai motivasi ini, sekarang coba tanya pada diri kalian masing-masing, apa yang memotivasi kalian di dalam melakukan sesuatu? Contohnya dalam hal belajar, dalam hal mengikuti pembelajaran, sekolah, apa yang memotivasi sehingga kalian ingin melakukan hal tersebut? Untuk kalian ketahui, ada faktor yang mendukung seseorang di dalam menentukan motivasi berprestasi. Yang pertama adalah kemampuan intelektual yang dimilikinya. Yang kedua adalah faktor lingkungan, baik itu orang tua, keluarga, saudara, termasuk juga teman. Nah, yang ketiga adalah pengalaman masa lalu. Ingat, pengalaman masa lalu ini berupa kepercayaan diri dan kemampuannya, itu bisa juga berpengaruh terhadap motivasi berprestasi.
Demikianlah materi mengenai motivasi berprestasi ini Ustaz sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Yang perlu kalian ingat, lakukan apa yang harus kalian lakukan. Jangan pernah menunda-nunda besok atau besok, karena segala sesuatu itu apabila ditunda menjadi tidak baik. Yang kedua, sukses itu harus diawali dengan suatu perubahan. Perubahan yang utama adalah perubahan cara berpikir yang ada di dalam diri kalian sendiri. Mau apa, mau jadi apa, itu semuanya kalian yang menentukan. Sampai bertemu kembali di pembelajaran, bimbingan, dan konseling berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.